Israel kembali membombardir sejumlah wilayah di Gaza beberapa jam usai gencatan senjata disepakati. Tindakan ini membuka kembali peluang pertempuran kedua belah pihak, meskipun gencatan senjata akan dimulai pada Minggu 19 Januari 2025. Konflik di wilayah ini bukan baru saja terjadi. Gencatan senjata sebelumnya juga dilakukan pada November 2023 yang membuat 108 sandera dibebaskan. Perang di Palestina memiliki catatan panjang khususnya di wilayah paling penting yaitu Yerusalem. Sejarah konflik bisa dibagi menjadi 3 bagian yaitu kuno, pertengahan, dan modern. Berdasarkan catatan sejarah, perang di Yerusalem telah ada pada tahun 586 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar II dari Babilonia mengepung dan mengambil alih Yerusalem dari kerajaan Yehuda. Yerusalem jatuh setelah pengepungan selama 30 bulan, kerajaan Yehuda dibubarkan dan banyak penduduknya diasingkan. Lalu pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus juga menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Kota ini sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi sejak tahun 63 sebelum Masehi, ketika Jenderal Pompei merebut kota tersebut. Namun pada tahun 66 Masehi, bangsa Yahudi di provinsi Yudea memberontak melawan kekuasaan Romawi. Selanjutnya ada pemberontakan Bar Kokhba 132 sampai 136 Masehi yang berhasil dengan kehancuran total kota Yerusalem. Kaisar Hadrian mengganti nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina dan melarang orang Yahudi tinggal di sana. Pada tahun 636 Masehi, pasukan Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dari Bizantium, mendirikan Dome of the Rock dan menjadikan kota itu sebagai kota suci Islam. Kendali atas Yerusalem ini jatuh pada tentara salib pada tahun 1099. Namun pada tahun 1187 Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem setelah pertempuran Hattin. Perang perebutan Yerusalem pun berlanjut di Perang Salib III. Raja Inggris Richard mencoba merebut Yerusalem dari Salahuddin. Ia memulai taktik militernya dengan merebut kota pelabuhan Acre, yang merupakan kemenangan penting bagi pasukan salib. Selanjutnya Richard memimpin pasukan dalam pertempuran Arsuf dan berhasil mengalahkan Salahuddin. Namun kota Yerusalem tidak dapat ditaklukkan. Hingga terjadi kesepakatan antara keduanya, kota Yerusalem tetap di bawah komando umat Muslim. Sejarah modern dimulai pada tahun 1917 saat Inggris berhasil menaklukkan Kesultanan Utsmaniyah yang telah menguasai Yerusalem selama 400 tahun. Kota ini menjadi bagian dari Mandat Palestina yang dikuasai Inggris. Setelah Perang Dunia II, Inggris menyerahkan Mandat Palestina untuk membentuk sebuah rumah bagi orang-orang Yahudi. Namun pada tahun 1948, perang pecah antara Israel dan negara-negara Arab yang membuat Yerusalem terbagi. Israel menguasai bagian barat, sementara Yordania menguasai bagian timur termasuk Kota Tua dan Masjid Al-Aqsa. Parlemen Israel lantas mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka pada tahun 1950. Klaim ini tidak diakui karena resolusi Majelis Umum PBB menetapkan Yerusalem sebagai kota internasional. Namun upaya Israel untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota mereka tetap berlanjut. Hingga pada tahun 1967, Israel berhasil menguasai Sinai, jalur Gaza dan tepi barat dataran tinggi Golan dan Yerusalem Timur dalam perang 6 hari melawan Mesir, Yordania, dan Suriah. Pada tahun 1980, Israel mengumumkan seluruh kota itu sebagai ibu kota abadi dan tak terpisahkan. Pemberontakan rakyat Palestina atau Intifada terjadi pada 1987 dan 2000 sebagai bentuk perlawanan terhadap penduduk Israel.
Bentrokan sering terjadi di sekitar Masjid Al-Aqsa dan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur. Palestina akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 15 November 1988. Deklarasi ini juga menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Hingga abad ke-21, konflik terus berlanjut. Serangan Hamas dan belasan militer Israel seringkali dipicu oleh ketegangan di Yerusalem. Kesepakatan Oslo pada 1993 memberi harapan bagi solusi dua negara, tetapi Yerusalem tetap menjadi isu yang sulit diselesaikan. Normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab seperti melalui Perjanjian Abraham belum mengatasi inti permasalahan di Yerusalem. Hari ini konflik masih terus berlangsung. Serangan terbaru di Gaza menunjukkan bahwa meskipun ada upaya gencatan senjata, kekerasan masih belum berhenti. Yerusalem tetap menjadi pusat ketegangan yang berakar dalam sejarah panjang peperangan dan perebutan kekuasaan. Apakah perdamaian di Yerusalem dan Palestina dapat benar-benar tercapai, ataukah sejarah akan terus terulang?